Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. How are you this morning? Is everything alright? Well, here is Mr. Lubis, your English teacher. Do you remember our subject on the last semester about who was involved on chapter 5? Which tujuan pembelajarannya or learning objective? Dengan menggunakan pembelajaran daring, menggunakan WA, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, news item, lisan dan tulis dalam bentuk berita sederhana, koran, radio, ataupun televisi. Kita diharapkan mampu mendemonstrasikan makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, news items, lisan dan tulis dalam bentuk berita sederhana, koran, radio, televisi. Terlebih dahulu Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik pada semester yang telah lewat. Namun masih banyak di antara kalian yang belum melaksanakan tugas masalah news item ini dengan baik. Sehingga ada baiknya kita mempelajari kembali, dikarenakan pembelajaran news item teks ini merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi Anda sekalian yang sudah duduk atau berada di kelas 12. Tetapi pembelajaran pada chapter 5 ini, pada chapter 5 ini akan Bapak sampaikan dengan metode yang lain. Bapak memberikan judulnya New Text. On this occasion, we are going to talk about news items. Anda sekalian, suka baca berita nggak? Berita yang di media online, atau bisa di media cetak seperti koran atau mungkin majalah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari news items. Tapi berita juga bisa berupa berita yang ada di TV ya. Berita yang disampaikan oleh news anchor atau pembaca berita. Jadi berita itu bisa secara tertulis atau disampaikan secara lisan. Kalau kamu melihat berita itu di media cetak, koran, majalah, atau kamu baca di berita online, itu kamu membacanya secara tertulis. Namun, kalau kamu mendengarkan, menonton televisi, mendengarkan berita melalui televisi, tentu saja berita itu secara lisan. Nah, kind of news item itu ada banyak contoh-contohnya. Seperti misalnya criminal news, berita-berita kriminal. Ya, silakan. Bisa kamu dengarkan di televisi sekarang ini banyak berita-berita kriminal. Atau berita bisnis news. Atau kamu suka menonton berita-berita selebritis atau gosip-gosip, itu dinamakan entertainment news. Atau juga berita ekonomi ataupun economic news dan lain-lain sebagainya. So, what is news items? Jadi apa news items itu? Definisinya, it is a text that tells an information or event or newsworthy event on the day. Ya, kenapa sih kita membuatkan newsworthy? Apa itu newsworthy? Sesuatu yang perlu diberitakan, atau itulah isinya berita, suatu kejadian yang perlu diberitakan kepada halayak ramai. Media apa saja sih? Media online,
bisa melalui TV, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Bahkan bisa melalui media sosial. Jadi Anda sekalian, kan di TV ada breaking news. Berita berarti berita itu adalah berita yang sangat penting. Atau bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang perlu diberitakan. So, what is the purpose of news items text? Apa tujuan daripada news item text itu? Atau apa fungsi sosialnya? To tell the information of important event or newsworthy event of the day. Mudah kan? Jadi kalau misalnya ada teks yang membicarakan suatu berita apa dulu? Kamu lihat headline-nya, biasanya berupa judul. Jadi headline-nya itu memberitahu apa sih isi beritanya tersebut. Jadi newsworthy itu boleh kita katakan adalah sesuatu yang perlu diberitakan ataupun headline-nya. Oke? Nah, sekarang kita bahas struktur teks daripada news item text. 1. Main event or newsworthy event. Biasanya dinamakan dengan headline of the news. Merupakan summary, kesimpulan daripada berita. Kalau biasanya kamu baca koran atau media cetak atau media online seperti Jakarta Post, nanti ada judulnya. Jadi judul itulah yang dinamakan headline. Ditulis dengan huruf besar dan dicetak tebal. Nah, inilah yang dinamakan dengan main event. Yang kedua, background newsworthy event. Latar belakang. Jadi di bagian background of the event ini akan menjawab pertanyaan kalian 5W1H. Telling the specific event and answering 5W and 1H. Apakah 5W1H itu? What is it? Apa itu? Where is it? Di mana itu? When is it? Kapan itu? Why is it? Kenapa begitu? Terus, who is it? Siapa? Dan terakhir adalah how is it? Bagaimana? Jadi kalau kamu membaca suatu berita, kamu pasti akan menemukan 5W1H di dalamnya. Jadi kalau kamu membaca suatu berita di bagian tengah-tengahnya atau di bagian kontennya, setelah headline atau bagian inti beritanya akan ada 5W1H. Jadi kalau kamu mau cari tahu ini berita apa sih? Apa isi beritanya? Nah, carinya di situ, di bagian paragraf awal atau paragraf kedua. Yang ketiga, source, sumber. Statement or opinion from someone who involved in the event or knows about the chronology of the event. Sourcesnya itu macam-macam. Bisa berupa orang yang ada dalam kejadian tersebut. Misalnya nih, terjadi kecelakaan. Mungkin dia orang tersebut sebagai korbannya atau dia pelakunya. Menabrak umpamanya. Jadi diwawancarai. Biasanya jadi dia adalah sources atau sumber, narasumber. Biasanya sourcesnya ini memberitahukan kejadian yang sedang berlangsung tersebut. Kejadian yang baru saja terjadi
seperti apa. Jadi pasti ada sourcesnya. Selain itu, ada juga saksi mata, bisa juga loh diambil sebagai sourcesnya. Dari media cetak, hasil survei, dan lain-lainnya. Jadi sources itu adalah sumber pendukung suatu berita. Sudah paham? Jadi ini adalah structure atau bagian-bagian yang ada dalam news item text, yakni main event, background, dan sources. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah contoh news items. Kalau kalian mau lihat teks ini secara langsung, Bapak sudah menyiapkan linknya. Kita lihat contohnya. Nah, inilah dia contohnya anak-anak sekalian yang Bapak ambil dari di Jakarta Post pada tanggal 13 September 2020. Bapak akan bacakan terlebih dahulu. 2020 global tourism expected to drop 57% amid tighter border controls. Global international travel demand is expected to drop 57% in 2020, dented by tighter border controls and guaranteeing measures imposed in effort to stem the coronavirus outbreak, according to a British research firm. Demand for overseas tourism will not return to the level in 2019 until 2024, reflecting the economic effect of the pandemic and lingering negative sentiments towards international travel, including the impact on both leisure and business travel, Oxford Economic Limited said in a recent report. Many countries are beginning to reopen their borders. However, there is immense difficulty in striking the correct balance between ensuring the virus remains under control while reviving tourism, researchers firm said. Source the Jakarta Post, September 13, 2020. Nah, Anda sekalian, pariwisata global pada tahun 2020 diperkirakan turun 57% di tengah kontrol perbatasan yang lebih ketat. Ini kita namakan dengan main event ataupun newsworthy event. Judulnya, headline-nya. Jadi tentang apakah dia ini? Dia ini adalah tentang global tourism, ya, yang diperkirakan turun. Pariwisata global tahun 2020 diperkirakan turun 57% di tengah kontrol perbatasan yang lebih ketat. Nah, inilah main eventnya. Dari global international travel demand, ya, permintaan perjalanan internasional global diperkirakan turun 57% pada tahun 2020, dipengaruhi oleh kontrol perbatasan yang lebih ketat dan tindakan karantina yang diperlakukan dalam upaya membendung wabah virus corona, menurut sebuah perusahaan riset Inggris. Permintaan untuk pariwisata luar negeri tidak akan kembali ke level pada 2019 hingga 2024 yang mencerminkan efek ekonomi dari pandemi dan sentimen negatif yang masih ada terhadap perjalanan internasional, termasuk dampak pada perjalanan liburan dan bisnis, kata Oxford Economic Limited dalam sebuah laporan baru-baru ini.
Banyak negara mulai membuka kembali perbatasannya. Namun ada kesulitan besar dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara memastikan virus tetap terkendali sambil menghidupkan kembali pariwisata, kata perusahaan riset tersebut. Nah, yang itu yang baru saja Bapak terangkan, mulai dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 itu adalah background event atau newsworthy eventnya, latar belakangnya. Jadi disinilah akan kamu bisa menjawab pertanyaan di mana, where, kapan, when, bagaimana, how, mengapa, why, who, siapa. Nah, jadi bisa kamu dapatkan di bagian paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini. Sementara sumbernya dari Jakarta, sourcesnya itu dari Jakarta Post September 13, pada tanggal 13 September tahun 2020. Jadi anak-anak sekalian, struktur teks ataupun text structure of the news items itu terbagi atas 3 bagian. 1 main event, yang kedua background, dan yang ketiga sources. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Listen to your task. Ya, Bapak akan memberikan tugas. Yang pertama, find the example of the news item text. Carilah satu contoh news item text. Ya, dari majalah, dari koran, dari online news, dan lain-lain sebagainya. Tapi Bapak sarankan kepada kalian, cari saja salah satu berita yang selalu hangat dan selalu up to date itu di Jakarta Post. Bapak bukannya promosi masalah di Jakarta Post, cuman kalau kamu melihat berita di Jakarta Post itu biasanya selalu menghadirkan berita-berita yang update dan juga berbahasa Inggris. Bisa juga nanti ada di Jawa Post, ya, ada juga di Jawa Post, Jakarta Post, ada juga nanti Kompas dan lain-lain sebagainya. Namun yang pasti carilah berita yang berbahasa Inggris. Yang kedua, identify the structure of the text. Pahami dulu struktur teksnya itu. Ya, apa tadi struktur teksnya? Ada 3. Yang pertama adalah main event. Ya, mana main eventnya, manakah dia headline-nya. Yang kedua, identify dulu yang mana-manakah dia background-nya atau newsworthy event-nya, yang mana nanti kalau ada pertanyaan 5W 1H akan kamu dapatkan di sana. Dan yang ketiga, carilah yang manakah sources-nya atau dari mana kamu ambil berita tersebut. Kamu harus menuliskannya. Kalau kamu mengambilnya dari Jawa Post, ya tulislah Jawa Post, sources Jawa Post, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Dan yang ketiga, answer this question. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. What is the news about? Tentang apakah berita tersebut, berita yang kamu ambil itu. Yang kedua, where and when did it happen? Kapan, di mana dan kapankah itu terjadi berita tersebut. Yang ketiga, what did it happen? Why did it happen? Kenapa ini terjadi? Yang keempat, who were in the event? Siapakah yang ada pada berita itu? Siapakah yang memberikan pernyataan atau statement tentang berita tersebut? Dan yang terakhir,
how did happen? Bagaimana itu terjadi? Or how is the situation of the event? Bagaimanakah situasi daripada berita tersebut? Well, anak-anak sekalian, Bapak rasa cukup sampai di sini kita mempelajari news item ini. Bapak mengharapkan kalian untuk memperhatikan tugas kalian ini. Ada 3 tugas, yakni menemukan contoh news items. Yang kedua, pahami dulu struktur teksnya itu, dan jawablah pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang 5 ini kamu tuliskan jawabannya kepada Bapak, dan juga teksnya dituliskan dulu, baru nanti kamu buatkan bagian-bagiannya, ya. Bagian-bagiannya tadi yang pertama adalah main event, background, dan juga sources-nya, dan jawablah pertanyaan itu. Oke, bye. See you next lesson about reported speech. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya tentang reported speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.